Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi, saya adalah mahasiswa dari PBJJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa 0511116693. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 1 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Oke, untuk tugas pertama didapati adalah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh untuk detik. Data-data ini akan dilakukan tes pada RStudio untuk menemukan jawaban, yaitu rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak, dan standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Nah, untuk data-data ini sebelumnya telah disajikan dalam Excel ya. Terima kasih dari Bapak Ibu dosen. Dari saya lalu mengolahnya langsung ke RStudio, namun saya sendiri sudah mengubahnya ke bentuk notepad. Ini berbarengan dengan tugas-tugas yang lain, dengan jawaban-jawaban yang lain juga. Jadi di sini saya akan mempresentasikan saja hasil pengerjaan saya sebelumnya yang telah saya lakukan terhadap tugas ini. Oke, kita buka notepad. Ini dicari kecepatan. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu untuk kecepatannya ya, data-data yang tadi. Oke, kita enter aja. Kenapa dalam dua sekaligus data ini bisa langsung diinput? Kita menggunakan dalam kurung tutup kurung datanya ya. Jadi walaupun ada dua kayak gini, dalam sekali lain itu bisa sukses karena memang sudah dilakukan filtering ya untuk isi datanya menggunakan dalam kurung ini. Oke, sekarang sudah masuk ya ke bagian values, jarak dan kecepatan. Sekarang untuk tugasnya adalah kita mencari rata-rata kecepatan mobil yang pertama. Oke, berarti kita mencari media terlebih dahulu. Kecepatan. Oke, berikut adalah rata-rata kecepatan mobil menggunakan MEAN gitu ya. Didapati kecepatan mobil rata-rata adalah 15,5. Selanjutnya adalah rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Untuk mencari jarak sama kita menggunakan MEAN, namun yang dipanggil adalah jarak. Oke, di sini pun sudah tampil ya untuk rata-rata kecepatan, rata-rata jarak gitu ya dari setiap data yang tampil tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah standar deviasi jarak yang ditempuh mobil. Nah, untuk standar jarak menggunakan komen SD. Jarak. SD itu adalah standar deviasi atau standard deviation gitu ya dalam bahasa Inggris, yang dimana kita akan memanggil jarak gitu ya, jarak yang ditempuh mobil. Kita menggunakan ini karena sudah selesai untuk tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua adalah berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. A. Scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Oke, untuk memanggil scatter plot itu maka kita menggunakan komen yang berbeda juga ya. Sebelumnya saya lakukan pada RStudio dan sudah saya masukkan ke notepad, jadi izin saya mempresentasikan seperti yang dimana pada nomor 1 saya lakukan. Berikut adalah hasilnya. Kalau ini jadi oke. Nah, berikut adalah scatter plotnya ya untuk kecepatan versus jarak. Nah, sini saya akan menjelaskan line per line. Nah, di sini saya memasukkan input plot yang dimana kita kan akan membuat scatter plot gitu ya. Nah, untuk pagar scatter plot ini hanya penamaan saja sebenarnya. Dalam kurung di sini saya memanggil value kecepatan dan juga jarak. Nah, utamanya adalah scatter plot itu sama dengan kecepatan versus jarak. Nah, ini tuh untuk judulnya ya, judul yang akan tampil di sini secara visual. Nah, xlab kecepatan dalam kurung kilometer dibagi jam gitu. Itu sama juga tampilan. Nah, apa itu xlab? Nah, xlab itu adalah ke samping ya, secara vertikal gitu. Nah, sedangkan ylab adalah garis ke atas lurus, yang dimana tampilan visualnya adalah jarak dalam meter gitu ya. Nah, ini sudah direpresentasikan dengan kutip-kutip, yang dimana itu adalah teks gitu ya. Nah, selanjutnya adalah call. Call ini adalah objek yang nanti akan muncul datanya dalam kutip-kutip kita berwarna itu ya, berarti warna merah gitu ya. Kutip-kutip itu untuk komandonya PCH ini adalah simbol atau misalkan value yang muncul di sini nih, titik-titik. Nah, itu menggunakan 19, bisa juga menggunakan 20, 30, itu hanya gayanya aja gitu ya, gaya visualisasinya aja nanti yang akan muncul. Oke, untuk tugas di bagian scatter plot sudah selesai untuk yang A.
interpretasinya telah saya jelaskan juga. Selanjutnya adalah untuk histogram. Untuk histogram sendiri, dari saya sudah mengetik ya, sama seperti sebelumnya. Jadi di sini saya akan langsung mempresentasikan terkait histogramnya. Kita paste, lalu ya ini kok itu sama seperti di atas ya, lama warna juga bordernya berwarna hitam gitu ya. Kita coba enter. Nah, ini adalah histogram kecepatan mobil. Pagar dan histogram kecepatan adalah representasi dari nama yang muncul atau judul. His itu adalah, nah ini mulai rumus gitu ya, pemanggilan rumus dari histogram gitu. Nah, dalam kurung kecepatan yang dipanggil di bagian bawah gitu ya. Nah, mainnya adalah atau judul besarnya adalah histogram kecepatan mobil. Sorry, yang pagar di atas hanya untuk naming dari code yang akan kita tulis ini, bahasa R-nya. Nah, X-lab sama itu adalah bagian menjulang ke samping gitu ya. Ini merepresentasikan kecepatan dalam kilometer per jam. Y-lab atau garis tarik ke atas itu adalah frekuensi, merepresentasikannya angkanya 0, 5, 10, 15, 0 untuk kecepatan 0 sampai 25. Ini semua datanya berdasarkan dari value yang telah kita tambahkan tadi, yaitu kecepatan dan jarak pada tabel pertama gitu ya. Nah, untuk call ini hanya untuk objek atau visualisasinya. Light green adalah warnanya, border black adalah kotak garis tipis ini yang kita beri value warna hitam. Oke, selanjutnya akan masuk ke tugas 3, yang dimana tugas 3-nya itu adalah Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan hitungan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Mencari koefisien keragaman untuk mulai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, dari ini pun terkait ini telah saya tambahkan juga ya. Di sini untuk datanya sudah ada. Saya izin langsung untuk memasukkan ya. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Oke, datanya sudah kita masukkan. Seperti yang di soal, mean atau nilai tengahnya dalam tugas matematika adalah 75, standar deviasinya adalah 10, mean bahasa Inggrisnya adalah 70, standar deviasi untuk bahasa Inggris adalah 8. Oke, di sini kita coba tes untuk pemanggilannya ya. Koefisien keragaman dalam persen. Sorry, ya, ini belum pemanggilan. Ini baru kita masukkan koefisiennya. Nah, untuk koefisiennya sendiri, ini dimaksudkan adalah CV underscore MTK. Ini nilai atau value yang dimana CV underscore MTK ini berisi rumus gitu ya. Rumus standar deviasi matematika dibagi mean matematika lalu dikali 100. Dan untuk koefisien keragaman untuk bahasa Inggris, rumusnya adalah standar deviasi bahasa Inggris dibagi mean bahasa Inggris lalu dikalikan 100 gitu ya, untuk rumus matematikanya. Sehingga nanti ketika muncul kita coba panggil CV underscore MTK. Nah, maka hasil dari koefisien keragaman matematika itu adalah 13,3. Lalu kita coba panggil lagi CV underscore English. Nah, maka koefisien keragaman untuk bahasa Inggris dalam persen itu adalah 11,4%. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dan presentasikan terhadap tugas 1 saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.